channel bersama Boy Yosua, film channel Perwira Muda. Di video sebelumnya gue udah sempat ngebahas atau sharing mengenai tentang appraisal dan 4 buku yang sering gue pakai atau gue gunain di atas kapal sebelum menentukan atau membuat garis haluan dalam mencari atau mendapatkan informasi mengenai tentang pelabuhan yang akan kita kunjungi. Nah, di video kali ini gue akan sharing atau nunjukin ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat garis haluan atau passage plane di Ekdis. Nah, seperti teman-teman lihat, gue sekarang udah ada di bridge dan di belakang ini adalah Ekdis yang gue gunain di atas kapal. Jadi tanpa baik basa-basi, gue akan nunjukin ke teman-teman semua gimana caranya membuat garis haluan di Ekdis. Ini adalah layar Ekdis di atas kapal saya dengan merek Rayton, tipenya E24. Dan seperti teman-teman lihat, di sini kita sudah melihat Taiwan dan di sini adalah Hong Kong. Tapi sebelum kita buat passage plane, saya akan memperkenalkan sedikit menu yang ada di Ekdis saya. Di atas ini, teman-teman bisa melihat main, chart, ENC option, display, ship, route, nav tools, dan segala macamnya. Ini kita sebut dengan menu bar. Lalu di bawahnya, teman-teman bisa melihat previous, lalu ada zoom in, lalu di sini ada zoom out, ada on ship, ada free BL, dan kawan-kawannya kita sebut dengan toolbar. Ya, teman-teman perlu ingat bahwa setiap merek Ekdis, mulai dari GRC, mulai dari Furuno, mulai dari Transas, Sailor, dan segala macamnya, ini memiliki menu bar dan toolbar yang berbeda-beda. Jadi tidak sama tampilannya seperti Ekdis yang ada di atas kapal saya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa pada prinsipnya semua Ekdis sama. Nah, sebelum kita memulai daripada membuat passage plane, kita akan menuju kepada menu rute. Nah, menu rute ini lalu kita akan menuju ke create new secondary route. Kenapa create new secondary route? Karena saya tidak dapat menggunakan create new primary route karena pada saat ini primary route sedang saya gunakan untuk perjalanan dari Port Klang ke Hong Kong. Jadi saya akan anggap create new secondary route ini adalah primary route yang belum pernah saya buat pada Ekdis saat ini. Jadi kita create new secondary route. Nah, saya akan memperkenalkan table-nya. Di sini ada number extend, ada extend, ada change, insert before, delete, lalu ada label, latitude, longitude, radius, XTD, speed, compact, ETA plane, oke, cancel, lalu ada XTD limit atau cross track distance limitnya. Nah, kalau kita belum membuat garis haluan, XTD ini mengikuti daripada setelan Ekdis yang ada di atas kapal saya. Tapi kita bisa set semua. Kita bisa kurangi, kita bisa naiki. Seperti itu. Tapi sebelum saya membuat garis haluan, biarkanlah ini menjadi 100. Oh, kok jadi 106 ya? Wait ya. Oke, 100. Kita set 100 lalu oke. Nah, kita sudah membuat tadi daripada create new secondary route-nya. Lalu kita tinggal menentukan daripada garis haluan yang akan kita gunakan. Jadi sebelum saya memulai membuat garis haluan, saya selalu meng-zoom out layar Ekdis saya untuk saya melihat pelabuhan yang akan saya kunjungi, yaitu adalah pelabuhan Cilung dan menuju daripada Hong Kong atau sebaliknya. Untuk apa? Untuk mempermudah saya dalam membuat garis bantu sebelum saya benar-benar membuat garis haluan. Jadi pertama kali saya tidak langsung membuat garis haluan, tapi adalah garis bantu dulu untuk mempermudahkan saya dalam membuat garis haluan. Nah, dan perlu lagi diingat-ingat bahwa setiap second officer mempunyai metode yang berbeda dalam membuat passage plane, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Saya disclaimer dulu. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dari Cilung. Ini adalah pelabuhan Cilung. Kita klik saja Cilung. Nah, ini adalah waypoint pertama. Lalu saya buat waypoint kedua di sini. Lalu saya akan membuat waypoint 3 di sini. Lalu saya akan membuat waypoint 4 di sini. Waypoint 5 di sini di Hong Kong. Nah, ini adalah garis bantu. Saya ingatkan lagi, ini adalah garis bantu yang akan memudahkan kita untuk membuat waypoint. Jadi ini belum jadi ya. Ini belum jadi, ini hanya sebagai garis bantu aja yang saya bilang tadi. Nah, kita akan edit.
untuk ke waypoint yang pertama, kita akan menuju ke Cilung. Bentar, saya akan zoom in dulu. Nah, ini adalah zoom in. Jadi tampilannya berbeda. Nah, ini tampilan layar Ekdis, jadi berbeda. Nah, ini lebih jelas. Lalu saya pindah ke waypoint yang pertama. Sebentar, sedikit mengganggu. Waypoint pertama. Nah, ini adalah waypoint yang pertama. Kita akan zoom in lagi. Zoom in lagi. Ini adalah letak daripada pelabuhan Kilung. Ini adalah waypointnya. Di video pertama saya menggunakan buku daripada Guide Port Entry untuk mendapatkan informasi mengenai tentang letak pelabuhannya, pilot boarding position, dan segala macamnya. Nah, saya sudah menulis daripada letak pelabuhan dan pilot boarding station itu di kertas, jadi saya tinggal menaruh atau mengedit latitude, longitude untuk pelabuhan daripada Kilung. Ini kita tinggal klik aja latitude-nya. Latitude-nya adalah 25 derajat 08, sorry, kok turun ya, 960. Lalu kita punya longitude-nya itu 121 45 29. Kita edit 290. Ini adalah letak daripada pelabuhannya. Lalu kita berikan nama atau label, yaitu ini sembarang, teman-teman bisa menggunakan label apapun, tapi saya sini akan tulis dengan wharf. Lalu nomor 2, ini adalah tempat letak daripada entah pilot station, atau kalau teman-teman tahu letak daripada breakwater-nya ini, teman-teman bisa menuliskannya. Dan saya akan menulis tetap daripada letak breakwater. Breakwater-nya itu 25 derajat 09, sebentar, 09 52 north. 52 north. Lalu dia punya longitude 121 45 22 east. 22 east. Lalu kita beri nama dengan breakwater. Jadi pemberian nama ini bebas, kalian bisa memberikan nama apa aja, tapi saya lebih tertarik dengan nama breakwater. Oh, kurang R. Wait, kita singkat aja. Ternyata sudah cukup. Breakwater. Lalu yang ketiga adalah tempat pilot station yang saya juga dapatkan dari Guide Port Entry. Kita lihat latitude-nya daripada pilot station. Pilot station 25 derajat 10 760. Lalu dia punya longitude-nya 121. Ini kita no dulu. 121 121 44.760. Oke, kita tinggal kasih nama di sini adalah pilot station. Saya berikan nama pilot STN, atau kalian bisa kasih nama OB atau apapun juga, tapi saya lebih cenderung ke pilot station. Terus kalau misalnya kalian tidak mendapatkan letak daripada pelabuhan atau pilot station dari buku Port Guide Entry, sebenarnya nggak mungkin sih, kalian harus pasti dapat. Tapi seandainya tidak dapat, kalian bisa menanyakannya ke agen setempat, kalian bisa menanyakannya ketika tiba itu ke pilotnya secara langsung. Tapi kalau pilot biasanya saya menanyakannya kalau sudah mau keluar, tapi kalau mau berangkat seperti ini pasti saya menanyakan kalau tidak mendapatkan di publication book tempat daripada pilot station, pasti saya akan menanyakan ke agen setempat. Itulah gunanya appraisal sebelum daripada kalian membuat garis haluan. Oke, sudah, teorinya cukup. Kita sudah membuat 3 garis haluan yang fix. Waypoint pertama dengan wharf, waypoint kedua breakwater, waypoint ketiga adalah pilot station. Lalu kita cek kembali apakah kita melewati daripada bahaya navigasi yang ada di sekitar daripada pelabuhan. Oh wait, bentar, kita akan save dulu sebentar, maaf. Saya akan save rate dengan namanya bebas, terserah kalian. Saya akan tulis di sini adalah
20 HK HKKL HKKL. Kalian bisa nulis dengan voice dan segala macamnya, terserah kalian. Oke, ini kita lihat dulu apakah ada bayar navigasi yang kita lewati untuk menuju kepada warp. Jadi ini ada, teman-teman bisa lihat ya, ini waypoint pertama adalah warp. Lalu kita melihat, oh di sini ada bayar navigasi, ada breakwaternya. Ini kita sudah melihat, sudah memastikan bahwa bayar navigasi tidak ada. Tetapi yang menjadi masalah adalah XTD-nya terlalu besar. Jadi garis-garis hijau ini, kalau teman-teman lihat, hijau ini adalah XTD, cross track distance-nya. Ini terlalu besar karena kita belum rubah atau setting. Tadi kan masih 100, jadi kita akan edit dulu rute, edit secondary route. XTD ini kita rubah, kita edit, klik, lalu kita rubah ke 20. Atau teman-teman bisa merubah, terserah kalian, entah 20, entah 10, terserah. Tapi dari settingan XD saya ini paling rendah adalah 16. Jadi di bawah 16 nggak bisa. Jadi saya kasih ke 20. Nah, 20 ini akan berubah nanti kecil. Lalu juga di sini XTD-nya kita pakai 20 yang di breakwater ini. Terlalu besar kalau kita menggunakan 100. Kok belum kehapus? Oh wait. Kita hapus jadi 20. Nah, dia akan berubah. Ya, dia lebih kecil. Dia akan berubah. Lalu kita juga yang ketiga, yang ke pallet station kita pakai 20. Ini teman-teman tergantung ya, terserah kalian bisa pakai mana aja. Tapi saran saya, ketika kalian memasuki alur seperti ini, alur pelayaran sempit atau memasuki breakwater, jangan menggunakan XTD yang terlalu besar. Minimum di bawah 50 lah. Kalau buat saya sih 20 oke lah. Gitu. Tapi karena minimum di XD saya ini sampai 16, jadi saya menggunakan 60. Oke, sudah sampai pallet station. Tadi kan besar, sekarang sudah mulai mengecil. Dan lihat di sini bayar navigasinya kita lewati, jadi aman. Kita menuju ke tadi pallet station number 3. Sorry, wait. Ini adalah pallet station nomor 3. Sorry, saya kecilin dulu. Ya, adalah pallet station number 3. Di sini teman-teman bisa melihat di sini pallet station nomor 3-nya. Dia ada di sini. Nah, akan kita edit yang waypoint nomor 4 karena tadi adalah garis bantu saja. Jadi kita akan mencoba membuat rute dari 4. Di sini ada bacaan change, kita masuk ke insert before supaya garis haluannya itu tidak merubah dari nomor 4 ini. Tapi insert before adalah nomor 4 ini nanti akan turun ke bawah dan digantikan dengan nomor 4 yang baru. Kita zoom in lagi. Kita zoom out. Kita pilih nomor 4 yang di sini. Nah, seperti ini. Kita zoom out lagi. Wait a minute. Sorry. No. Kita zoom out lagi. Dari nomor 4 kita insert before nomor 5. Kita taruh di sini. Nomor 5. Kita zoom out lagi. Zoom out. Ini ada grid circle. Kita kasih no terlebih dahulu. Zoom out lagi. Zoom out lagi. Kita taruh, rubah lagi insert before-nya ke nomor 6. Kita zoom out lagi dulu. Kita ke sini. Oke, kasih no. Lagi kita masukkan lagi. Kita geser. Kita taruh di sini. Nomor 7-nya. Oke. Lalu kita pindah ke nomor 4. Kita edit kembali. Kita lihat nomor 4 sesuai nggak dengan apa yang saya mau. Nomor 4 kita lihat. Oke, nomor 4 sudah berada di sini. Ini aman ya. Kedalamannya 96 waypoint.
ada, kita harus menggeser sedikit, ada bahaya navigasi. Change, kita geser sedikit di sini. Oke, nomor 4 sudah. Lalu kita menuju ke nomor 5. Nomor 4 coba saya akan kasih nama misalnya apa ya, bentar saya cari pulau terdekat dulu, namanya Fish Haven. Oke, misal saya kasih Fish Haven atau Fish saja lah. Oke, jadi lalu nomor 5. Nomor 5 di sini kita akan lihat, kita akan kasih turun sedikit. Ini terlalu jauh, jujur. Sorry. Kita akan pindah. Oke, di atas sedikit. Yap. Nah, XTD-nya jangan lupa kita rubah. XTD-nya bisa teman-teman rubah, mau tetap 100 kah atau 50 atau segala macam ya, tergantung dari teman-teman semua gimana. Lalu kita melihat ke nomor 6. Nah, nomor 5 kita kasih nama, bisa terlebih dahulu kita kasih nama misalnya Haven atau apapun itu. Haven. Oke, sekarang kita lihat ke nomor 6. Nomor 6 posisinya ada di sini. Apakah dia ada bahaya navigasi? Jadi sebelum teman-teman merampingkan daripada garis haluan, teman-teman juga harus pastikan bahwa garis haluan yang kalian buat tidak melewati daripada bahaya navigasi yang ada. Kita akan naikkan sedikit nomor 6, waypoint daripada nomor 6. Oh, tapi lewat sih. Oke, lewat, nggak ada masalah. Lalu kita menuju ke nomor 7. Nomor 7 seperti ini. Lihat nomor 7 ini ada sedikit terlalu berisiko sebenarnya, ada bahaya navigasi di sini, jadi akan saya kasih turun sedikit. Change. Oke. Sudah aman. Selanjutnya kita tinggal melihat ke waypoint nomor 8. Jangan sampai juga ada bahaya navigasi yang kita lewati. Ini selesai sudah nanti kapal. Oke, kita ke waypoint 8, kita cek. Saya akan taruh waypoint di sini karena ini sangat rawan, terlalu dekat dengan bahaya navigasi. Lalu kita kembali ke edit secondary route, insert before yang nomor 8. Insert before, itulah gunanya insert before. Jadi kita akan menambahkan daripada waypoint tanpa merubah waypoint yang sudah ada. Oke, nomor 8 fix, atau kita akan change sedikit. Yap, nomor 8 udah. Kita lihat nomor 9. Nanti pemberian namanya kita bisa melihat belakangan. Wah, di sini banyak bahaya navigasi. Kita akan zoom, terlebih kita oke dulu. Apakah melewati? Yap. Ada satu kita nyangkut. Ini kita nyangkut, jadi kita harus edit. Kembali kita melakukan hal yang sama, kita rute, lalu edit secondary route. Nomor 9 insert before. Kita taruh di sini. Oke. Fix, atau kita sedikit agak bawah. Oke, fix, aman. Kita save kembali. Oke, kita cek kembali ke rute nomor 10, waypoint nomor 10, ke rute nomor 10. Ternyata di sini pun kita melewati ada bahaya navigasi. Ini terlalu bahaya. Kita edit kembali. Edit secondary route, insert before nomor 10, kita taruh di sini. Oke, sip. Berubah, lalu oke. Sepertinya agak lama ya dan membosankan. Nah, inilah dalam membuat passage plane atau garis haluan, teman-teman nggak bisa cuma sekali bikin garis haluan, klik, tapi harus ketika sudah jadi harus diperiksa kembali, harus dilihat lagi satu persatu setiap waypoint yang ada. Karena jangan sampai kalian
hanya membuat sekali atau 2 kali tanpa diperiksa berkali-kali, garis haluan yang sudah kalian bikin atau passage plan yang kalian bikin itu melewati daripada bahaya navigasi yang ada, dan itu sangat merepotkan daripada officer on duty yang sedang berdinas jaga. Jadi pastikan untuk benar-benar garis haluan kalian melewati alur yang aman tanpa harus ada menimbulkan kayak ketakutan dari officer-officer yang lainnya. Kayak seperti ini banyak bahaya navigasi yang ada. Kalau kita tidak make sure bahwa garis haluan ini aman, waduh, selesai sudah. Oke, kita lanjutkan. Tadi dari waypoint 10 kita menuju ke waypoint 11. Waypoint 11 aman. Kita menuju daripada waypoint 12. Ada satu, lihat seperti teman-teman lihat waypoint 12. Ini kita melewati daripada kedalaman, tidak terlihat. Ini bentar ya. Kedalaman bentar, saya akan nutupi. Kedalaman 9 meter, enggak guna juga saya sudah. Nah, ini kedalaman 9,4 meter. Jadi kita harus lewati karena draft kapal saya itu 11 meter pada saat ini. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan kedalaman di EGDIS kalian atau kedalaman laut, entah di EGDIS atau di peta. Jangan sampai draft kalian 11 lalu kalian melewati kedalaman yang kurang daripada 11. Jadi banyak pertimbangan yang harus kalian perhitungkan dalam membuat passage plan. Ada namanya kedalaman, ada namanya squat di atas kapal kalian, dan segala macam yang perlu kalian lihat, bahaya navigasi, terus ada namanya tide table dan segala macamnya. Itulah pentingnya appraisal pada saat kalian membuat namanya passage plan. Jadi ini ada kedalaman 9 meter, kita akan edit kembali. Masuk lagi langkah yang sama, rute, edit secondary. Lalu nomor 12 ini kita insert before. Yang letak 9 mungkin kita akan kasih turun. Ya, seperti ini. Jadi sudah clear, aman. Kita save kembali, oke. Kita akan cek sampai kepada waypoint 12. Untuk mempersingkat waktu, karena ini kalau kita sampai ke Hong Kong ini bisa lama ini. Jadi yang waypoint 13, ini abaikan ya, karena ini rute yang akan saya gunakan. Kita akan klik sini. Pas masuk TSS yang sudah saya gunakan ini, oke. Tinggal oke. Nah, saya akan analogikan ini pelabuhan Hong Kong sampai di sini, karena kalau saya terusin sampai ke atas ini akan memakan cukup waktu yang sangat lama dan saya percaya Anda akan bosan menontonnya. Jadi ini saya analogikan, ini sudah sampai di Hong Kong, lalu kita akan periksa cek kembali. Kita akan cek kembali satu persatu setiap waypoint yang ada. Ini adalah waypoint 12. Kita akan menuju kepada waypoint 11. Aman, tidak melewati bahaya navigasi. Lalu nomor 10 kita juga melewati daripada bahaya navigasi, dan setiap buoy yang ada, pelampung yang ada, bahaya navigasi. Oke. Aman. Jadi penting juga teman-teman mengetahui letak tanda-tanda yang ada di EGDIS seperti ini. Kalau misalnya kalian baru pertama kali ngeliat tanda seperti ini, kalian bisa klik objeknya. Teman-teman bisa membaca di sini adalah buoy. Berarti ada buoy di situ. Itu namanya buoy. Nah, selanjutnya kita cek kembali. Ini waypoint 7 aman. Bahaya navigasi pun juga aman. Aman, clear. Kedalaman, jangan lupa ingat kedalaman. Rate of turn kalian juga diperhatikan, jangan sampai rate of turn kalian tidak diperhatikan. Turn radiusnya pun juga diperhatikan. Jadi membuat passage plan banyak hal yang perlu diperhatikan. Oke, lewat. Oke, kita akan naikkan. Change sedikit. Oke, sip. Tinggal oke. Untuk KL. Nah, lalu kita sudah ada di waypoint number 5, number 5. Kita bisa ini ke fish tadi. Ini bisa saya edit. Saya masukkan ke sini supaya tidak terlalu jauh. Oke, nomor 4 kita masuk. Kalau kita masuk kepada TSS,
Oh, bukan SPTI, sorry. Nah, ini adalah pilot stationnya, aman. Deep waternya aman. Oke, jadi semua aman. Kalian tinggal lakukan lagi edit secondary. Setelah kalian ngecek semuanya aman ya, kalian tinggal bisa memberikan nama di sini, labelnya seperti apa yang tadi saya contohkan di video. Kalian bisa pakai nama apa aja, terserah. Lalu ada latitude, longitude, di sini ada radius, XTD-nya pun kalian bisa edit sesuai yang kalian inginkan. Dan jangan lupa juga mungkin ada beberapa perusahaan yang memiliki aturan XTD yang berbeda-beda. Misalnya kalau saya secara pribadi, kalau kita melewati pulau yang namanya pada saat kita melewati pulau kurang dari 30 mil, itu saya memakai XTD 50. Tapi kalau di laut lepas, laut bebas, menggunakan 100 atau segala macamnya ya itu terserah teman-teman. Tapi yang lebih diperhatikan adalah XTD ketika kalian masuk ke alur, ke TSS, ke pulau, melewati pulau yang jaraknya kurang dari 30 nautical mil, itu XTD-nya teman-teman perlu perhatikan. Tapi kalau sudah menuju ke laut lepas, ya it's okay lah kalau kalian mau pakai 100 atau kalian mau pakai lebih daripada 50, ya itu terserah daripada kalian. Lalu setelah kalian, ini adalah speed, kalian juga bisa merubah speednya. Ini speed tidak mungkin speed 10 terus menerus, tidak. Pasti dalam ketika kalian keluar dari pelabuhan atau kalian di alur TSS dan segala macamnya, pasti speed akan dikurangi. Jadi penting juga kalian menentukan speed. Ini speed berapa untuk menuju ke breakwater, ke pilot station, itu memakai speed berapa, dan di laut lepas memakai speed berapa. Itu kalian juga penting untuk mengatur speed, untuk mengetahui atau menentukan ETA plane kalian. Nah, setelah semua kalian sudah tentukan, kalian sudah pilih dan fix semua, kalian tinggal melihat daripada make ETA plane lalu list. Di sini kalian bisa melihat daripada labelnya tadi, ini lebih lengkap. Ini tadi waypointnya, nomor waypoint, ini pemberian nama waypoint, ini latitude, ini longitude, di sini ada bearingnya, kalian bisa dapatkan bearingnya, ada jarak distance track lognya secara otomatis sudah ada, lalu ada distance totalnya sekitar 463, radiusnya 0.50, XTD-nya seperti ini. Kalau teman-teman sudah edit, speed plane, di sini ada ETA-nya, kalau teman-teman bisa lihat ada ETA, lalu ada time to go, ada total, lalu ada on leg-nya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat daripada passage plane-nya. Ini udah jadi, habis itu kalian tinggal print, selesai. Kalian tinggal tidur nyenyak. Nah, jadi ini cara membuat daripada passage plane. Jadi saya close kembali. Itu adalah garis besarnya. Semoga membantu atau memudahkan teman-teman semua dalam membuat garis haluan di ECDIS. Oke, tadi gue udah selesai menjelaskan atau sharing mengenai tentang bagaimana membuat passage plane di ECDIS, dan gue berharap apa yang gue sampaikan, apa yang bisa gue sharingkan di video ini itu bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi teman-teman, memberikan manfaat yang baru bagi teman-teman, memberikan pembelajaran yang baru bagi teman-teman agar dapat dimengerti. Gue minta maaf, gue mohon maaf kalau misalnya kata-kata gue kurang jelas atau penjelasan gue kurang jelas dan videonya terlalu lama, karena memang begitulah membuat passage plane, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan cukup membosankan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai tentang passage plane, teman-teman bisa nanya melalui kolom komentar di YouTube gue ataupun melalui DM di Instagram gue, dan gue akan membalasnya. Dan gue berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe YouTube channel gua, dan jangan lupa untuk follow my Instagram gua. See you next on my video, and God bless you, bye.